Shalom saudara, ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia, sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib. Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh lambaikan tangannya lagi, shalom. Boleh sapa dengan kanan kiri, depan belakang. Katakan shalom, selamat datang. Selamat datang pagi hari ini. Kita mau
memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Bapak Ibu ada yang ada di rumah maupun di tempat ini, kita mau sama-sama memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Sebab Dia Allah yang ajaib. Dia yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Sebab di dalam Tuhan kita memperoleh kemenangan itu. Apapun itu masalahnya, kita mau sama-sama katakan bahwa Tuhan, Engkau memberikan kami kemenangan hari ini. Yes Tuhan. Mari sama-sama katakan pujian ini. Kami menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, Yesus, hanya Kaulah segalanya. Hanya Kaulah segalanya. Mari katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Katakan lagi ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari bangkit berdiri sama-sama. Lagi katakan ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Mari sama-sama lebih lagi katakan kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Hanya Kaulah segalanya. Lagi katakan ku yakin
hadir, Roh Kudus hadir tempat ini. Kuasa yang tak terbatas itu ada di tempat ini Tuhan. Memberkati setiap kami, memberikan kami kesembuhan, memberikan kami kemenangan, memberikan kami kelepasan. Bahkan ada mujizat-mujizat Tuhan. Haleluya, Yesus. Syakaralah Bapa ya Rabb. Yes, Tuhan. Oh, Yesus. Mari dengan yakin, dengan iman katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Dia hadir. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di lebih lagi katakan ku yakin Kau hadir di sini. Yes. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi dengan yakin katakan, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yes, Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi dengan yakin katakan kesembuhan. Yes, terjadi katakan dengan yakin kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Sorak-sorai buat Allah kita, tepuk tangan lebih meriah lagi. Jesus, kami percaya kemenangan itu terjadi di dalam hidup kami. Kami percaya kesembuhan, kelepasan, mujizat Tuhan terjadi ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami memuji, memuliakan nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami siap untuk memuji Tuhan sama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Boleh lagi tos kanan kirinya, katakan shalom. Boleh disapa kanan kirinya. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Dengan sukacita kita mau nari-nari buat Allah kita. Kita mau memuji Tuhan dengan sorak-sorai lebih lagi. Haleluya. Boleh tepuk tangan sama-sama di atas, come on. Yes Tuhan. Katakan kami datang dengan kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Boleh
Saya percaya kita semua masih kuat untuk memuji Tuhan, amin. Kita mau menari-nari lagi. Boleh ke kiri dan ke kanan dulu, digerakkan badannya Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang boleh keluar dari tempat duduknya, boleh keluar. Kita mau sama-sama meninggikan Allah kita. Sebab Dia Allah, jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Saudara. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Allah yang besar, yang memberikan kami kemenangan, yang menebus, yang menyelamatkan setiap kami, yang memberkati setiap kami. Masalah kami saat ini kecil Tuhan, karena kami punya Allah yang besar. Haleluya.
pernah menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman. Mari angkat tangan kita katakan, kami yakin Kau ku yakin Tuhan. Aku punya Tuhan yang kami yakin, kami percaya dengan iman yang telah berjanji, dan sanggup menggenapi imanku. Dan yakin katakan, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Jangan bangkit berdiri, kasih tepuk tangan buat Allah kita. Sama-sama bangkit berdiri, katakan. Ku hidup percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan pernah menyerah, Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari dengan yakin katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Ku punya Tuhan yang, kami punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Dengan yakin katakan, aku punya Tuhan yang besar. Ku punya Tuhan yang besar. Yes, kami punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Katakan lebih lagi, katakan, aku punya Tuhan yang, kami punya Tuhan yang besar. Yes, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima dengan yakin kemenangan. Dan lebih lagi katakan, aku punya
masyana karalana masyana. Yaralana masyana karalana mati. Yaralana masyana karalana. Oh, yaralana masyana karalana. Yaralana balabana makaralana mati. Yaralana masyana karalana. Yaralana masyana karalana. Oh, yaralana masyana karalana. Yaralana balabala makaralana balabala balabala masyana karalana. Yaralana balabala balabala masyana karalana. Oh, yaralana masyana karalana. Terima kasih Bapak. Kalau sampai minggu yang pertama di bulan yang terakhir ini, kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih kalau kami punya nafas hidup, tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, dan roh yang sehat. Kami masih boleh beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengasihi Engkau, karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Hamba tidak bisa apa-apa tanpa Engkau, tapi Engkaulah yang memberi kekuatan, mengurapi setiap kami, sehingga kami memahami dan mengerti, dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dan firman-Mu katakan kami akan berbahagia. Terima kasih Bapa. Segala puji kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Ya, shalom saudara. Puji Tuhan. Tim musik yang baik. Terima kasih juga untuk Lestari yang telah memimpin pujian, dan semua jemaat. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah saudara, ini adalah perjamuan kudus yang terakhir di tahun ini bagi kita. Jadi saudara, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus dilakukan? Saudara, kita harus mempersiapkan diri, karena sebentar lagi tahun bangkit dan jadi pemenang ini akan lewat. Nah saudara, masih ada sebulan ini Tuhan mempersiapkan kita. Tuhan taruh di hati kita untuk kita mempersiapkan satu hal, saudara, bahwa Tuhan ingin bahwa hidup kita ini melihat apa yang tak terlihat. Dengar baik-baik, melihat apa yang tak terlihat. Saudara, apa yang gak kelihatan itu lebih besar daripada yang kelihatan. Nah, orang benar itu hidup karena percaya. Nah, percaya itu saudara, kita melihat sesuatu, kita belum lihat tapi kita percaya bahwa itu terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu saya percaya apa yang menjadi doa-doa kita di tahun ini, kita telah berdoa dan kita akan masuk ke tahun yang akan datang. Kita akan masuk di dalam satu hal, saudara, kita telah berdoa untuk gereja, untuk pertumbuhan jemaat, dan semua kita berdoa. Bangkunya juga udah direnggang-renggang supaya nggak ngobrol lagi kalau di ibadah. Jadi saudara, itu kita buat, kita berdoa supaya apa? Supaya semua jemaat berkenan di hati Tuhan. Siapa jemaat yang mau berkenan di hati Tuhan? Ada yang nggak mau? Saya percaya semua kita. Saya tanya sekali lagi, siapa yang mau berkenan di hati Tuhan? Wah, semua kita mau berkenan di hati Tuhan. Saudara, rahasianya untuk masuk ke tahun depan cuma satu, Tuhan bilang. Kalau kamu hidup melihat apa yang gak kelihatan melalui doa, engkau akan berhasil tahun depan. Tapi kalau engkau masih hidup, ku masih seperti yang dulu, saudara akan menderita. Banyak penderitaan, karena hari depan di tangan Tuhan. Hidup kita gak akan biasa-biasa. Setuju? Katakan amin. Jangan amin ya. Amin. Bilang amin.
Nah, kalau amin kampanye. Nah, saudara, oleh sebab itu 2 Korintus pasal yang keempat ayat 18 katakan gini. Ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan hanya sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, saudara, tahun ini mau berakhir. Saya bilang, Tuhan, gimana Tuhan? Tuhan bilang gini, lu lihat jemaat lu, mau dia ngapain, mau dia tidur, mau dia cuek, mau ngomong, lu cuekin aja. Gua yang akan ngantemnya nanti. Masuk tahun depan. Oh gitu ya Tuhan. Saudara, kalau pendeta negor, itu masih bagus. Kalau Tuhan negor, itu check out. Kemarin saudara, hari apa ya saya datang ke itu, sahabat teman saya, Jumat ya, ketemu udah kakinya diamputasi, beberapa lama pulang ke hadirat Tuhan. Saya berdoa supaya tahun depan, mengakhiri tahun depan juga saudara masih ada. Ada yang mau pergi? Ada? Siap? Saya sih kalau Tuhan suruh pulang, saya mau pulang sih. Cuma saya minta sama Tuhan, Tuhan kalau saya pulang, Tuhan kasih gereja dulu. Selesai kasih gereja, kasih jemaatnya yang setia taat kepada Tuhan. Supaya saya pulang ketemu sama-sama. Nah, saudara, Rasul Paulus katakan gini, bahwa orang percaya itu hidup bukan fokus pada apa yang kelihatan. Kadang-kadang hidup kita ini saudara, saya mau katakan seringkali kita fokus dengan apa yang kelihatan. Ya apa enggak? Nah ini yang seringkali bikin kita, saudara, membuat hati Tuhan itu, saya bilang kurang nyaman. Dia mau kita itu fokus kepada Tuhan, melainkan yang tak kelihatan, lihat yang nggak kelihatan. Nah, apa yang saudara nggak melihat, apa yang nggak kelihatan itu artinya kita hidup berharap. Apa yang kita harap dari Tuhan? Saudara, kalau saya gini, pagi-pagi kalau bangun, saudara ya, aduh puter kanan, puter kiri, udah bunyi keletak-keletak sakit. Harapan saya apa? Harapan saya satu cuma, supaya saya sembuh. Saudara catat ini, orang yang mau ketemu Tuhan, dia mesti sehat tubuhnya, sehat jiwanya, dan sehat rohnya. Itu doa yang didoakan. Dia bilang, ini salam dari Paulus. Aku berdoa supaya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna menjelang kedatangan Tuhan. Jadi kapan kita perlu sehat tubuh, jiwa, roh? Sekarang, waktu Tuhan datang, tet, sembuh semua. Saya bilang sama istri saya, nih namanya Edi, saudara, Edi Ayal, Freddy Ayal sebetulnya. Saya bilang ini belum saya lagi khotbah pun waktu Tuhan panggil dia pulang, bilang sabarlah hambaku yang setia. Tahu nggak apa yang terjadi? Kaki yang buntung jadi baru. Nah, saya ledekin istri saya, kalau orang pasang ring gimana ya keluarnya ya? Ringnya kan di dalam. Pasang kadang-kadang pen kalau patah di dalam gimana? Tuhan tahu caranya. Semua mesti ketinggalan yang di bumi. Saudara mau pakai gigi berlian, saudara, itu mesti tinggal. Makanya berbahagialah orang punya gigi palsu. Diganti baru. Ya. Nah, seharusnya saudara, nih kita pelan-pelan, seharusnya setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita itu harus hidup baru, nggak sama lagi yang kayak dulu. Kita harus jadi contoh, jadi teladan bagi orang lain dalam perkataan, tindakan kita nggak sama lagi. Kalau tiap minggu, tiap bulan kita sama aja, saudara. Tapi berkatnya kita mintanya beda sama Tuhan. Tuhan bilang yang curang lu apa gua? Jawab sendiri. Akhirnya kita bilang, Tuhan, kok susah amat gua hidup sini. Ya yang susah siapa? Lu yang nyusahin diri lu. Gua gak pernah nyusahin lu. Saudara, ayo kita fair dengan Tuhan.
sekali lagi saya bilang, kita fair dengan Tuhan. Seharusnya setelah kita percaya, kita harus fokus pada Tuhan. Nih, karena apa? Karena Tuhan yang kita percaya itu kita nggak bisa kelihatan dengan fisik. Benar kan? Kalau pendeta kayak gini kelihatan fisik. Ya, Pak Thomas saya kelihatan fisik. Sampai saya jabat tangan, gimana Pak Thomas? Udah ini. Wah, saya tahu nih. Biasanya kan kalau orang jabat tangan itu namanya shake hand. Tahu shake hand? Tangan itu goyang kan, shake itu goyang. Saya tahu nih, jangan kuat-kuat nih, karena ada masalah yang Tuhan sembuhkan, udah pokoknya. Kalau saudara percaya udah sembuh, udah. Nah, saudara, karena Tuhan itu nggak kelihatan, tapi Dia selalu hadir dalam hidup kita. Nah, gimana kita masuk dalam tahun yang depan? Tuhan janji gini, Ibrani 13 ayat 5, saudara. Nah, saudara perlu buka itu karena nggak ada di PowerPoint. Karena saya bikinnya separuh-separuh, saya nggak mau supaya saudara juga buka Alkitab. Nah, kalau saudara buka Alkitab bunyinya gini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Membiarkan itu apa saudara? Bahasa sehari-hari kita membiarkan itu cuek. Lu mau ngapain kek? Istilahnya mau ya ngapain, mau guling-guling kek saudara? Silakan. Saudara jangan sampai hidup kita dicuekin sama Tuhan. Ini bahaya. Saya belajar Tuhan apapun yang terjadi Tuhan jangan cuekin saya. Manusia cuekin saya biasa ya udahlah, nggak apa-apa kalau manusia karena dia juga sering dicuekin, ya kan? Nah, tapi jangan sampai dicuekin Tuhan. Tuhan janji gini, kalau kita hidup fokus kita kepada Tuhan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Siapa yang sering ninggalin Tuhan? Kita yang sering ninggalin Tuhan. Kadang-kadang kita nyaman dikit udah tinggalin Tuhan. Ya, itu khotbahnya anak saya Debbie. Waktu dia khotbah, jangan. Kita harus tinggalkan apa? Bukan Tuhan nggak mau kita mapan, tapi kita jangan di comfort zone. Orang yang merasa nyaman itu bukan hanya orang kaya loh. Orang yang susah juga bisa. Kadang ngerasa udah nyaman lah, udah kayak gini. Coba nggak percaya, saya buktiin. Saya buktiin sama saudara. Kalau Tuhan berkehendak kasih kita gereja baru, ya. Kalau saudara biasa duduk belakang, nyamannya di belakang. Nggak percaya coba. Supaya dapat duduk depan, Tuhan tahu akal. Tuhan punya akal. Siapa yang duduk depan dapat berkat 1 juta, amplopnya disusun, pasti depan semua. Ya apa enggak? Setuju katakan amin. Yang enggak bilang yes. Semua lah, pastilah kita ya kan, semua kita mau. Benar nggak Pak Budi? Semua kita mau. Pasti kita ini. Tapi sebetulnya Tuhan mau memberkati kita bukan soal duduk belakang depan, tapi mata kita tertuju kepada Tuhan nggak? Nah, saya teruskan. Namun hidup kita seringkali kita ini dikendalikan, dipengaruhi mata kita. Saya baca satu itu saudara penyelidikan. Dia katakan gini, 85% hidup kita itu dipengaruhi sama ini. Nggak percaya coba, suruh kita, wah haleluya kita goyang. Nah gini, ya mulai gini. Yang bikin orang semangat apa? Lihat goyangnya kan? Nah sampai catur yang nggak suka cita, saya lihat kenapa kamu nguram tuh hari ini. Nah saya goyangin dikit, sampai dia terpinggal-pinggal, nyanyinya nggak itu lagi. Nah kenapa? Jadi kadang-kadang tampilan luar itu perlu juga untuk membereskan yang dalam. Kalau dalam kita nggak suka cita, lihatlah ke orang-orang luar yang berharap pada Tuhan. Jadi kita bersuka cita. Tapi harapan saya gini, jangan hanya ngelihat. Saudara ngelihat orang benar, dia diberkati. Saudara hanya ngelihat, kalau saudara nggak sungguh-sungguh, saudara akan kuciwis. Ya, artinya kuciwis itu kecewa dan meringis.
Nah, namun kita hidup seringkali dikendalikan dengan mata jasmani kita ini. Masih ingat? Masih ingat Lot? Kalau Abraham sih kita ingat udah. Lalu Lot memilih tanah yang banyak airnya, yaitu lembah Yordan, dekat kota Sodom. Nah, saudara, jadi ceritanya gini, mereka berdua ini. Bukan mereka yang tengkar, tapi anak buahnya yang tengkar. Wah, lu ngambilin tanah ini, apa? Nah, lalu sama-sama anak buah ini ngelapor. Tapi saya sih mau itu, saudara, berdoa supaya jadi bos itu jadi bos Abraham, jangan bos Lot. Ini dilaporin anak buahnya. Kurang ajar nih anak buah paman ya. Ini udah. Lalu pamannya itu orang yang hidup memandang pada Tuhan. Matanya fokus pada Tuhan. Dia bilang, Lot, ponakanku, kita jangan bertengkar. Nggak baik saudara bertengkar. Kamu pilih aja lah, kamu lihat di mana kamu mau. Kalau kamu di depan, aku di belakang. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Udah, pokoknya gitu aja. Artinya apa? Abraham bilang, lu pilihlah yang terbaik menurut lu dulu. Karena gua memilih dengan apa yang gak kelihatan, Tuhan yang milih untuk gua. Nah, saudara, akhirnya Lot pilih. Kalau saudara baca Kejadian 13 ayat 1 sampai 18 di rumah. Lot memilih apa yang jadi? Saudara, orang yang salah pilih itu adalah orang yang memilih enggak menyertakan Tuhan dalam pilihannya. Apa yang terjadi? Saya mau katakan saudara, yang terjadi adalah istrinya jadi tiang garam. Ya bahasa sekarang sih jangan jadi istri jadi tiang garam, saudara. Istrinya meninggal jadi duda. Tahu saudara, selesai jadi duda, dia punya anak gadis 2. Anak gadisnya itu melecehkan, membuli bapaknya. Jadilah, saudara, 2 suku Amori, Amon. Nah, saudara, terjadi itu. Jadi jangan salah pilih dalam hidup kita ini. Gimana kita memasuki, saudara, meninggalkan tahun ini dan masuk tahun depan? Saya ajak saudara melihat satu hal. Orang yang melihat apa yang gak kelihatan melalui doa. Ya. Melihat apa yang gak kelihatan melalui doa. Kalau saudara mau lihat apa yang gak kelihatan, makanya banyak berdoa. Nah saudara, jangan banyak semedi. Kalau banyak semedi, saudara lihat setan pasti. Tapi banyak berdoa, berikan kesempatan Roh Kudus untuk ini. Nah, saudara, 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 18 sampai 23, hiduplah seorang yang namanya Elisa. Saudara, saya mau katakan, ini bukan menyinggung apa-apa, saudara, enggak ya, enggak nyindir apa-apa. Tapi berbahagialah orang yang kepalanya botak. Saudara, benar, nggak percaya coba, tapi jangan dihina. Orang gini, ini ada buktinya loh. Elisa ini botak, lalu ada anak dari kota Yeriko teriak, botak, botak, botak. Saudara, apa yang jadi? Kalau memang demikian, kata Elisa, biarlah beruang datang memakan engkau. Mati banyak loh saudara anak itu. Jadi kalau orang udah botak dikit, saudara jangan dihina. Itu udah mulai pengurapannya turun. Jangan. Jadi mesti dilihat itu. Jadi berbahagialah. Elisa ketika ada pertempuran saudara tentang Israel, ya Israel Utara dengan kota Aram. Aram itu Mesopotamia, saudara ya. Mereka itu mulai. Waktu ada sengketa di sana, saudara tahu apa yang jadi? Elisa ini adalah orang yang suka berdoa. Jadi setiap kali serdadu Aram mau nyerang Israel, dari mana datangnya, dia udah kasih tahu, raja. Dia kasih tahu bujangnya. Bujangnya, saudara,
Dikasih tahu, kamu kasih tahu raja bahwa orang Aram akan masuk dari ini. Sehingga apa yang jadi kesel orang Aram, saudara, setiap kali mereka bikin strategi, semua tahu. Saudara catat, ini yang pertama. Kalau saudara hidup di dalam doa, yang tidak kelihatan akan terbuka. Pekerjaan saudara yang tertutup waktu saudara berdoa, hanya Tuhan yang bisa buka semua yang ketutup. Yang percaya katakan amin. Oh, kurang kencang, masih mau kampanye ini. Yang percaya katakan amin. Apa yang tertutup hari ini di dalam hidup saudara? Ada yang masih tertutup, kerjaannya tertutup, apa-apa. Saudara, belajarlah untuk duduk berdoa. Kenapa saya katakan gitu? Nah, pada waktu suatu kali raja ini tahu yang menjadi biang buka rahasia ini bukan mata-mata saya, tapi dikasih tahu menunduk, dikasih tahu panglimanya, dadunya, bahwa yang melakukan ini namanya Elisa. Oke, dia bilang, baik kalau gitu. Mari kita rame-rame kepung. Dia kirim serdadunya yang lebih banyak dari biasa. Dia kirim, pada waktu itu saudara dikirim, Elisa sedang doa pagi. Tapi pelayannya, pembantunya, namanya Gehazi, kalau saudara baca nanti. Itu jalan-jalan. Waktu dia jalan-jalan dia lihat, wow! Banyak benar orang Aram ngepung kita. Langsung dia teriak, Tuhan, Tuhan, orang Aram mengepung kita. Saudara, orang yang banyak hidup dalam hadirat Tuhan, hidup dalam doa, dia tenang. Dia bilang, bujangku, tenang. Yang di pihak kita lebih besar daripada yang di pihak lawan. Saudara, kalau engkau kurang doa hari-hari ini, kurang masuk dalam hadirat Tuhan, engkau akan hidup dengan penuh kekhawatiran. 33 tahun, 17 November yang lalu, kami hidup 33 tahun menikah. Hidup kami ini hanya bergantung pada Tuhan. Dari sejak awal menikah, saya bilang, kamu menikah dengan hamba Tuhan loh. Bukan dengan malaikat, dengan hamba Tuhan. Jadi, tapi kita hidupnya bergantung, berharap sama Tuhan. Tapi sampai hari ini saya bilang, kita nggak akan kekurangan karena Tuhan yang menjamin. Nah, oleh sebab itu saudara, ketika orang yang hidup, ini bedanya ya, ketika orang yang hidup kurang dalam hadirat Tuhan, bukan saya bilang enggak di hadirat Tuhan, tapi kurang dalam hadirat Tuhan, namanya Gehazi. Kalau melihat masalah langsung apa? Langsung apa? Langsung teriak apa? Teriak, wow! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, kalau saudara bisa teriak itu artinya apa artinya? Masalah saudara bablas. Ayo kita ulang satu kali lagi. Teriak sama masalah kita. 1, 2, 3. Wow! Oke? Nah, saudara, banyak kali saya lihat dalam hidup kita ini, pada waktu melihat masalah, kita wow-nya ketakutan. Tapi bagi Elisa, dia lihat wow, bukannya ketakutan. Betapa banyaknya di pihak kita. Tunggu. Ini dikirim itunya dulu, serdadunya. Nah, saudara, dia doa lalu nih. Dia lihat banyak. Mana serdadu Aramnya? Nggak ada. Yang dia lihatnya saudara tahu, serdadu Allah itu kereta berapi. Saudara dengar baik-baik. Apa? Kereta bukan kereta api loh. Gereja kita, saudara, tahu bahwa ada malaikat Tuhan yang memagari setiap kemana kita pergi, dimanapun kita berada,
ada malaikat Tuhan memagari kita. Jadi yang pertama, saudara, orang yang berdoa itu dia menyadari, saudara, yang pertama tadi apa? Ada kehadiran Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Elia tahu, itulah di pihak kita lebih besar. Yang kedua, saudara, orang yang ada di dalam hadirat Tuhan selalu apa? Selalu menyadari bahwa ada perlindungan Tuhan di dalam hidupnya, dalam usahanya, dalam keluarganya, dalam apapun yang terjadi. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan itu, sehingga kita akan berkata, malaikat Tuhan selalu berjaga, kemana ku pergi, di mana ku berada. Nah, jadi kemanapun kita pergi, saudara, sampai Daud bilang gini, kemanakah aku harus pergi Tuhan, menjauhi rohmu. Kita gak bisa pergi kemana-mana, saudara. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Apapun pekerjaan kita, saya percaya di tahun ini sebelum kita mengakhiri, saya mau katakan, coba kita hitung-hitung, berapa capek lelah tubuh saudara, pikiran saudara, bahkan roh saudara lelah untuk mencari akal inilah, rencana inilah. Tapi saudara, kadangkala hidup kita gagal maning. Mau berhasil, cuma satu rahasianya. Tuhanlah yang membuat orang keberhasilan. Tuhanlah yang meningkatkan saudara pendapatan. Tuhanlah yang melakukan segala sesuatu. Kesadaran akan kehadiran Tuhan dimulai dari ruang doa. Jadi kalau orang kurang doa, dia gak banyak sadar akan Tuhan. Nah, saudara, ketika Elisa menyadari akan hal itu, dia bangun, dia intip dari itu. Makanya dia bilang, wow, di pihak kita itu lebih besar, ada perlindungan. Dia gak takut, saudara. Nah, lantas apa yang dia lakukan? Karena malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kehidupan orang benar. Saudara, saya perhatikan ada dua cara Tuhan untuk melindungi setiap orang. Yang pertama, Tuhan itu kalau saudara berdoa Tuhan, kita kan berdoa gini, saudara. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, jangan ini. Lalu saudara, setiap doa pagi, suami istri kami selalu katakan gini, orang yang berlindung dalam naungan. Terus apa? Saudara lupa, pasti gak diapalin dah tiap pagi. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha, bermalam dalam naungan yang maha, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dari niat hampar yang busuk. Terus dengan kepangnya, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu malam, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, dan terhadap walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah kananku, itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya. Melihat pembalasan Tuhan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan yang maha tinggi telah aku buat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, sebab malaikatnya perintahkan kepadaku untuk menjaga. Mereka akan menatang aku di atas tangannya supaya kakiku jangan teranduk batu. Kaki aja gak teranduk batu, artinya ngambang jalannya. Nah, udahlah, pokoknya udah gak hafal ya. Tahun depan masuk mesti hafal tuh. Udah 5 tahun disuruh ngapal ini. Nah, saudara benar. Dalam semua itu kemarin di doa SICC ada bapak-bapak yang bersaksi. Dia bersaksi, diancam, dibunuh dan semua. Tapi doa yang melepaskan. Yang melepaskan si Tuhan, bagian kita doa.
dilepaskan. Saudara udah bawa air keras, air apa untuk ininya, semua lah udah diancam, tapi Tuhan bisa membebaskan. Kalau anak-anakmu bandel masih di rumah, doa. Pendeta hanya capek ngomong, mana anak lu, ajakin datang, paling gitu kalau pendeta. Tapi doa akan mengubah. Doa akan mengubah gereja ini. Saya percaya. Doa akan mengubah hidupmu. Dari kontrak punya rumah. Saya udah ngalamin itu. Doa. Sekali lagi, apa? Apa? Doa. Doa apa kita mau, pokok doa, saudara. Jadi Tuhan menjawab doa kita. Yang pertama, dia meluputkan secara langsung. Seperti Elisa ini tadi diluputkan secara langsung. Tetapi dia nggak melepaskan ini, saudara, langsung. Tapi dia melepaskan juga dengan cara yang kedua. Dengan tidak meluputkan, tapi memberi wawasan yang tepat. Kadang-kadang masalah itu tetap datang. Tapi Tuhan kasih hikmat bagi kita gimana kita mengatasi masalah. Sehingga kita seringkali kan kita berkata, setiap masalah, ku kan berdiri di atas badai. Jangan di dalam lah, di atas badai. Nah, jadi kita berdiri di atas badai. Gimana caranya? Tuhan yang ngatur caranya. Saya sangat percaya bahwa Tuhan saya itu baik. Dia mengatur segala sesuatu. Sampai saya mau bilang saudara, sampai apa yang saudara mau minum, pakai, Tuhan itu bisa atur. Bisa atur dalam hidup saudara. Saudara kira kalau saudara dapat sesuatu, kalau saudara doa itu saudara dapat sesuatu, orang memberi kado. Kalau nggak digerakin Tuhan, nggak bakalan saudara dikasih. Percayalah. Tapi kalau Tuhan ngasih, kalau saudara berdoa, kasihnya itu saudara buka tepat. Saya baru mau ini loh. Sampai hidup kami, saudara. Saudara-saudara kami bilang, kamu mah disayang Tuhan. Memang hidup kami disayang Tuhan, saudara. Saya akui disayang Tuhan. Istri saya disayang Tuhan, saya disayang Tuhan. Kadang-kadang baru kepikir mau ini. Bisa-bisa saudara orang ulang tahun, orang bisa kasih untuk itu. Semua itu kan Tuhan yang ngatur hidup kita ini. Oleh sebab itu kita bersyukur. Saya masih ingat saudara, Tuhan itu meluputkan kadang-kadang secara langsung. Saudara mesti ngalamin. Waktu kita buka Bengkulu saudara, itu tahun 1996 kalau saya nggak salah. Saya juga melakukan perjalanan dengan Pak Hendrawan, mungkin dia ada di itu, di online ya. Kita tengah malam kita pernah nyasar saudara. Siangnya baru kita tahu itu daerah saudara rampok, yang jalan yang kita nggak tahu, tapi ada perlindungan malaikat Tuhan. Lalu kita mau buka saudara KKR, kita mulai dengan KKR dulu di sana. Tengah malam saudara, mobil kita itu nggak masuk ke jurang. Bersyukur Tuhan kasih hikmat sama supirnya. Karena dulu kan pakai kopling saudara mobil, koplingnya nggak bisa diinjak, nggak bisa di ini, langsung loyor aja, nabrak ke tembok orang gali tanah kuning, dia masuk ke situ. Kita kaget, ada Pak Rohim masih. Nah selesai itu saudara, dengar baik, kalau iblis ingin menghancurkan rencana dalam hidupmu, dia nggak sekali. Dia terus sekali nggak dapet, dia akan lakukan terus. Maka kita harus berlindung pada Tuhan. Pagi hari kita ganti mobil. Saya, Pak Rohim, sama satu udah meninggal. 2 udah meninggal, tinggal saya yang belum. Hari ini. Pada waktu itu kita berjalan, saudara, di Trans Sumatera. Mungkin kalau Pak Wisnu tahu itu, Kirin jauh namanya. Jalan lurus Pak ya. Lurus, saudara. Apalagi sepanjang malam nggak tidur kan, itu saudara nyetir dalam roh kadang-kadang. Nah, pada tiba-tiba saudara, saya kaget. Kira-kira ya mungkin 500-600 meter, saya nggak ngukur lah. Tiba-tiba ada mobil menyalip truk yang di
sebelah, kan kita sebelah sini, dia sebelah sini. Tiba-tiba ada mobil pickup keluar gitu. Kira-kira gimana? Saya ngucap syukur yang duduk bersama saya, pendoa syafaat Pak Niko, Pak Abdul Rohim namanya. Pak Rohim, kita mesti pulang ini. Belum, kata Pak Rohim. Dia langsung apa, saudara? Namanya pendoa syafaat, langsung angkat malaikat Tuhan, angkat mobil kami sehingga kami lewat. Saudara, betul, waktu dia doakan mata saya terbuka, mata rohani terbuka melihat malaikat ngangkat mobil agak ke samping, karena kalau kejauhan jurang, Pak Wisnu tahu tuh. Diangkat, tiba-tiba petak, bunyinya, saudara. Apa yang jadi? Karena spion kita mobil itu kan mestinya 2,5 cuma masuk mobilnya. Tuhan atur masuk mobilnya. Tiba-tiba, saudara, dia mungkin kaget, dia belok ke kanan saya, ditabrak sama truk. Kita lihat dari kaca spion, saudara, saya lihat dari kaca spion. Itu mobilnya itu kayak terangkat, jatuh, dibanting. Suami istri waktu itu, mereka ya berdoa dengan cara mereka ya, saudara, karena mereka bukan Kristen. Satu, saudara, kelempar keluar dari kaca depan, itu ke sisi depan, karena mobilnya masuk ke situ, ke depan, itu istrinya lagi duduk. Ya, saudara tahu dong dia ngapain, ya dia sembahyang dia lah. Yang satu di samping kanan berarti, kanan itu udah tergeletak, saudara, udah gini. Tapi masih nyebut aja. Nah, saudara, namanya ketemu pendoa syafaat sama penginjil. Pak Rohim, kita mesti berhenti. Nggak bisa enggak. Berhenti, saudara. Ada satu Pak Tony namanya udah meninggal, matanya sebelah. Saya tunggu di mobil aja ya, mesinnya di itu, nanti kita itu aja udah. Kita turun, saudara. Pak Rohim nomor satu mana? Saya istrinya aja, masih sadar katanya. Ya udah, ya nggak sadar lah saya. Saya bilang, Bapak diam. Sekarang kamu udah melakukan ritual kamu, tapi dengar, ada satu jalan kebenaran dan hidup, kayak nyanyi tadi. Mau terima Tuhan Yesus, waktumu udah singkat. Terima Tuhan Yesus. Kalau kamu mau, kasih tanda tangan kamu, kepal tangan saya, maksudnya saya pegang tangannya, tapi dia udah begini, saudara. Saya pegang tangannya, saya bilang, ini saya minta tanda dari Tuhan, kepal tangan saya, kalau kamu mau terima. Dia pegang pelan-pelan, saudara. Saya ajak dia terima Tuhan Yesus. Saya percaya dia terima Tuhan Yesus. Kalau kamu mau katakan amin sama-sama saya terima, udah kamu tangannya tanda Tuhan, saya bilang, tangannya goyang. Dia goyang. Selesai goyang, saudara, pulang. Istrinya pinggangnya patah. Pak Rohim ajak dia terima Tuhan Yesus, karena Pak Rohim kan latar belakang itu, jadi enak ngomong itu dulu karena masih sadar. Besok pagi kami baca koran Sumatera Post, apa yang jadi? 2 orang itu meninggal, tapi ditulis itu wajahnya dengan tersenyum. Saya percaya mereka masuk surga. Tapi dengar baik, kalau iblis mau menghantam satu pekerjaan Tuhan, dia mesti ada harga yang harus dibayar. Mestinya iblis maunya saya, karena ini biangnya. Tapi nggak bisa, ada malaikat Tuhan yang menjaga. Jadi diambil. Karena setelah itu saya tanya, Tuhan kenapa mesti orang ini? Tuhan bilang, setiap pekerjaan Tuhan harus ada darah yang tercurah. Nah, saudara, saya melihat perjalanan hidup saya terus, saudara, dalam setiap kali, kadang-kadang kita melihat, tanya kenapa Tuhan? Ini gereja udah berkembang di Padang, udah 2 kali kebaktian, udah cabang di mana-mana. Tuhan bilang pulang ke Jakarta. Saudara, di sini saya, Tuhan, saya bilang unfair. Kenapa unfair? Kita mulai hanya berapa orang, ada Pak Freddy, aslinya berapa orang, berkembang ya jadi 2 kali kebaktian ya lumayan, saudara. Gedungnya juga lebih lebar dari ini ya Pak ya. 2 ruko juga tapi di hook lebih lebar. Nah, saya bilang unfair, saya nggak bisa terima.
Saya nggak tahu istri saya, tapi saya sendiri nggak bisa terima suruh pulang ke Jakarta kayak orang hunhun, mau ngapain saya itu. Tapi saudara, jangan melihat kalau Tuhan itu melakukan sesuatu, jangan lihat waktu itu. Saudara mesti belajar hari ini untuk masuk tahun 2024, belajar hidup ini. Bahwa melihat ada campur tangan di masa depan yang kita nggak tahu. Hari ini mungkin nggak enak. Nggak taunya saudara, 1998 kerusuhan. Justru saudara, Tuhan bilang kamu pulang dulu ke Jakarta. Pulang dulu ke Jakarta, saudara. Kita pulang ke Jakarta, saudara. Saya dengar sono, wow, ini terjadi. Nah selesai itu saudara, sampai Jakarta belum selesai. Iblis itu terus saudara, kalau saudara hidup benar dengan Tuhan, terus iblis itu ingin untuk mengganyang saudara sampai saudara kelengar. Kerusuhan lah saudara. Saya ingin menjemput istri saya di Kedoya. Saya pergi dengan Debbie, masih kecil, itu kita pakai mobil Kijang apa Pentar ya, saya lupa. Pentar. Nah, sampai perempatan Cengkareng situ, tahu. Kalau mau belok itu kan mesti ke nyebrang itu kan ya, Dani ya, mesti nyebrang itu 2 kali, nyebrang ke kanan kan, mau ke Kedoya kita, Jalan Puri gitu. Saudara, sebelum sampai lampu merah itu aja, sebelum sampai beloknya, lewat lampu merah dikit, itu saudara orang pakai celana pendek, tapi bulu kakinya wah cepak semua saudara, ketok pintu. Nah di situ saya lihat sesuatu yang, maksudnya saya dengar sesuatu. Baby di samping saya, Pak, orang ngapain? Keluar duit, aseng, keluar. Wah, pakai kata macam-macam lah pokoknya, keluar. Ya, saya nggak mau buka pintu, saudara. Dia cariin itu kan sebelah kanan itu ada tempat isi solar apa. Nah, itu ada yang ngorekin apa-apa, bannya dikorekin, saudara, untuk ini. Nah, saudara, Pak, kata Baby, orang ngapain? Saya bilang diam. Doa seperti mana biasa kita doa. Nah berbahagialah keluarga yang anaknya diajak doa tiap hari. Doa, saya bilang doa. Baby doa. Saya nggak bilang apa, pokoknya doa ketika itu. Nah saudara, kita jalan. Waktu kita jalan pelan-pelan saudara, apa yang jadi? Tiba-tiba Tuhan kirim truk dari belakang, karena dia juga mau diituin. Wah, dia ngebut, dia ngepot saudara orang-orang yang, karena dia mau bakar saya dari mobil sebelah kanan, saya agak ngambil ke kiri dong, betul kan? Ke kiri. Jadi ininya masuk lah, mobil saya nggak kena sih, disikat, saya nggak tahu orangnya loncat saudara, nggak ada sih kelihatan yang mati. Tapi tiba-tiba saudara kita jalan terus, ada satu sepeda motor Vespa, dia mungkin kaget, dia mau belok kanan juga karena lihat di depan, saudara, serem pokoknya kalau sudah ngalamin itu. Dia belok kanan, namanya motor saudara, dikit aja oleng jatuh, itu yang dibakar. Saya lihat mobil saya tinggal lewat. Saya bilang, Tuhan, berapa kali dalam hidup saya Engkau jaga daripada maut. Banyak saudara, banyak, dari awal Bekasi saudara, orang gereja malah mau ngebunuh, tapi semua Tuhan lindungi. Jadi gini saudara, yang saya mau katakan, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, Dia pasti memberi kita kekuatan untuk lewat akan hal itu. Untuk itu saudara, mari, kalau kita udah menyadari, pertama ada hadirat Tuhan dalam hidup kita, yang kedua ada perlindungan Tuhan dalam hidup kita, jangan lupa yang ketiga, Tuhan kita itu, kita harus percaya bahwa Tuhan kita itu sangat bijaksana. Bijaksana gimana? Mungkin kita kecewa dengan apa yang dilakukan, tapi Tuhan sangat bijaksana untuk menyelesaikan masalah. Saudara baca cerita Elisa ini, apa yang dilakukan? Ketika orang Aram itu dia doa, Tuhan butakan mata orang Aram ini. Orang Aram tanya, di mana rumah Elisa? Saudara, dia jawab, rumah Elisa ada di sana, ayo ikutin saya. Ikut kemana? Ke ibu kotanya, kerajaan Israel. Saudara, kalau musuh, biasanya kalau saudara dapat musuh,
Digamparin nggak? Saudara punya hak untuk gamparin. Tapi hikmat Tuhan kasih Elisa gini, Raja, ampuni mereka. Siapkan hidangan yang besar. Kasih mereka makan. Apa yang jadi? Saudara, mulai saat itu saudara baca Alkitab. Nggak ada lagi gerombolan Aram. Setelah itu aman, tenteram. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan masalah datang dalam hidup kita. Tapi Tuhan mau. Kalau dia nggak menyelesaikan langsung, dia memberi saudara hikmat. Untuk apa? Untuk supaya saudara dapat berkata, aku terlatih, aku jadi pemenang, lebih dari pemenang. Untuk itu saudara, mari. Kita hanya bagian kita, ikutin aja apa bagian Tuhan. Ikutin aja bagian Tuhan. Kalau Tuhan perintah itu ikutin aja. Bagian kita mesti taat walaupun kita nggak ngerti. Jadi untuk taat walaupun nggak ngerti itu perlu proses belajar. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Karena Tuhan banyak ajar saya untuk itu. Oleh sebab itu saudara, mari dengan hati yang tenang, wajah yang tersenyum, kepala yang tegak, kita masuk akan meninggalkan tahun ini. Kita masuk tahun depan dengan berita yang baru tentunya nanti saudara. Tanggal 1, 31 kita masuk saudara. Kalau saudara mempersiapkan sebelum akhir ini, sebelum akhir 2023, masih ada sebulan kan ini saudara, ya minimal sebulan lah. Persiapkan, mulailah doa. Wah saya gak bisa doa, udah duduk aja doa. Saya gak bisa semedi, saudara diajarin aja bisa duduk diam. Duduk diam aja di bawah kaki Tuhan. Banyak dalam hadirat Tuhan hari ini. Saudara akan melihat banyak perkara besar. Pertanyaan saya, beranikah kita mengambil sikap? Beranikah kita taat dan bertindak? Tuhan, aku mau duduk di bawah kakimu. Apapun yang terjadi, aku mau minta Engkau membukakan rahasia dalam hidupku. Supaya aku berhasil. Bukan hanya berhasil, beruntung. Aku capek udah Tuhan. Udah meninggalkan 2023 ini capek Tuhan. Melakukan dengan kekuatan sendiri. Mari kita saudara. Mari kita saudara. Ya menyadari. Mari kita percayalah. Katakan sama-sama yuk, percayalah. Apa yang Tuhan rencanakan esok akan jauh lebih baik dari yang kita tangisi hari ini. Apa yang saudara tangisi hari ini? Saya nggak tahu, mungkin saudara kesusahan, keuangan, ekonomi atau apapun yang saudara tangisi. Percayalah, Tuhan menyediakan esok lebih baik bagi kita. Karena apa? Karena kita punya keintiman dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memenuhi hati kita. Memberi kita kekuatan. Memberi kita kemampuan untuk hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Oh, rala nama syanda karala nama. Hirala nama syanda karala nama. Hirala nama syanda karala nama syikira nama karala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk apa yang Engkau lakukan. Bahkan hari ini Tuhan Engkau memberikan kami kesempatan di akhir tahun ini Tuhan. Di dalam perjamuan yang Tuhan terakhir di tahun ini. Untuk kami mengingat bahwa Tuhan Engkau tidak pernah gagal. Kami mau mempercayai Engkau. Dengan doa Tuhan, dengan sembahyang. Kami masuk dalam hadirat-Mu. Di sana ada perlindungan. Di sana ada nasihat Tuhan, ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Ambil waktu sejenak.
Kalau ada hal-hal yang menghalangi kita, mungkin kita kurang percaya, ada dosa yang tersembunyi, minta ampun sama Tuhan. Sebelum kita makan roti dan anggur, ambil waktu sejenak. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Seharusnya kami yang sudah percaya kepadamu, hidup kami ini terus mata kami tertuju kepadamu. Tapi seringkali kami Tuhan lebih dipengaruhi dengan apa yang kami lihat. Ampuni kami hari ini. Mulai saat ini Bapa, Roh Kudus, tolong kami supaya apapun yang terjadi dalam hidup kami bukan melihat apa yang kelihatan, tapi kami melihat tangan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup. Terima kasih Bapa. Mari kita berdiri di tempat kita, katakan sama-sama. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan itu melambangkan daripada tubuh Kristus? Mari kita makan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam. Angkat kedua tangan kita, sembah Dia. Yang sakit terimalah kesembuhan, yang sakit terimalah kesembuhan, yang lemah terimalah kekuatan. Terimalah berkat Tuhan yang mencukupkan engkau, membela engkau dalam setiap persoalan yang engkau hadapi. Diberkatilah engkau. Pertolonganmu
begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Nyanyian ini menjadi satu Tuhan. Langkah awal daripada hari ini Tuhan dan seterusnya. Kami mau mata kami terus tertuju kepadamu Tuhan. Aku tahu saat ini Tuhan, Engkau merenda masa depan kami yang penuh dengan Tuhan kemenangan, penuh dengan Tuhan, oh keberhasilan yang Tuhan berikan. Engkau berkati umat-Mu Tuhan. Jadikan semua Tuhan umat yang berkenan kepadamu, punya hati yang rindu untuk selalu bersekutu dengan Engkau, hidup dalam hadirat Tuhan, hidup terus dalam hadirat Tuhan. Di dalam doa Tuhan, mereka akan melihat segala sesuatu yang Tuhan akan rencanakan dalam hidup mereka, sehingga setiap orang boleh berbahagia. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk saudara. Kasih-kasih Tuhan, mari kita arahkan mata hati pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, penghiburan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan.
Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.